Hai, kembali lagi bersama dengan Anak Saham Indo, tempatnya kita berbagi informasi dan edukasi seputar pasar saham Indonesia. Teman-teman, sebelumnya seperti biasa disclaimer dulu untuk keputusan jual dan beli ada di tangan teman-teman masing-masing. Ya, karena sifat yang kita berikan hanya informasi dan edukasi. Teman-teman, seperti biasa sebelumnya tetap dukung channel kita berkembang terus ya dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini. Oke, baik, kita coba bahas dulu dari pergerakan ISG hari ini ya, perdagangan 9 Maret. ISG ditutup menguat ya, 0,3% di area 6.799 ya, bertepatan dengan secara candle sudah sempat menyentuh MA60 tapi belum berhasil di break. Tapi menunjukkan hal positif karena kemarin habis mantul dari area 7860 nya ya secara Fibonacci. Oke. Kita berharap untuk pergerakan ISG kembali ada penguatan teman-teman ya. Penguatan setidaknya menguji ke MA100 nya di area 6.890 sampai dengan 6.900-an pergerakan ISG. Oke, di awal bulan Maret ini kalau untuk beberapa perusahaan besar ya biasanya menjadi bulan laporan ya, bulan laporan untuk Q1-nya. Coba kita buka dulu untuk beberapa yang menjadi wishlist saham kita. Ada saham BBRI yang pertama ya. BBRI kalau kita lihat kemarin menguat meskipun ditutup di bawah harga opennya, hari ini melemah ya, 0,62 poin di 4810. Ditutupnya hari ini bertepatan dengan EMA 20 nya ya, jadi masih tertahan di EMA 20, belum berhasil break. Untuk BBRI target terdekat kita di 4.900 masih sama. Secara MACD mau ada golden cross ya, meskipun belum ya, masih bersinggungan aja nih di sini. Kemudian secara swastik ada dead cross ya, ini menunjukkan memang ada pelemahan dulu, mungkin masih belum kuat untuk break di atas area MA 20 nya. Jadi kalau untuk bisa break target kita di 4.900 sampai dengan 5.000 sebagai pergerakannya. Coba kita lihat BBRI. Secara asing masih ada akumulasi ya hari ini 34 miliaran. Ini masih cukup baik ya karena memang konsisten ada akumulasi terus untuk pergerakan BBRI. Oke. Kemudian ada Bank Mandiri. Bank Mandiri hari ini ditutup menguat ya. Ini ada loncat karet ya, ini lompatnya cukup lumayan hari ini ya, ditutup menguat 1,7%. Ada gap di sini ya teman-teman ya, hari ini gap up-nya cukup jauh. Ada gap di sini ya. Oke. Coba kalau kita perhatikan lebih detail untuk BMRI ini gapnya berapa persen ya? Kurang lebih hampir 1% juga ya gapnya, lumayan juga nih untuk dari harga kemarin ke harga hari ini. Sebentar, coba kita perjelas lagi. Oke, kalau sampai dengan menyentuh hari ini aja, kalau ke open 1,2%-an ya. Oke, kalau ke terendahnya 75 poin ya, tadi kurang lebih 0,75%-an. Cukup lumayan untuk gapnya. Secara pergerakan MACD sudah mulai masuk hijau, secara swastik juga masuk ke area positif, meskipun sudah masuk ke area robohnya ya. Target Bank Mandiri terdekat ada di 10.500 ya. Tinggal 50 poin lagi menuju angka itu teman-teman. Pergerakan BMRI, view kita dalam beberapa waktu tetap akan ditutup dulu sebelum nanti ada penguatan kembali ya untuk Bank Mandiri. Kalau kita lihat Bank Mandiri tetap masih menarik ya, ini trennya masih uptrend secara view panjangnya. Kemudian coba kalau kita lihat secara pergerakan asing ya, akumulasinya besar banget ya hari ini, 200 miliar, tertinggi selama 11 hari perdagangan terakhir. Ini menunjukkan hal positif ya. Pergerakan Bank Mandiri naik ditopang dengan asing yang juga inflow. Kemudian ada BBNI yang juga loncat hari ini ya, loncat karet juga nih. Secara pergerakan masih di wilayah situsnya. Kemudian secara pergerakan candlenya hari ini tertahan di MA 100, closingnya di MA 60, dan masih tertahan secara candle besar di MA 20.
Oke, kalau teman-teman, kalau untuk BBN ini sudah sempat kita gambarkan ya, dari terendah ke tertingginya, sempat break sedikit ya. Memang kalau mungkin ini kita luruskan dikit garisnya ini, sebentar. Nah, kalau bertepatan dengan ini neckline-nya memang pas ya secara tren. Ini ada triangle yang terbentuk ya. Nah, kalau kita lihat dari garis tertingginya, sip. Ini cukup menarik ya. Ada 3 yang tertembus. Hari ini masih tertahan ya, tertahan apabila break berhasil di area di atas EMA 100-nya di atas 9225 mungkin ya. Ini akan menarik, akan kembali menguji ke area 9600-nya untuk pergerakan BBNI. Secara MACD ya udah hijau ya. Udah hijau, ini menunjukkan hal positif, sudah mau golden cross. Secara stochastic juga sudah menarik. Kalau kita lihat secara asing coba. Ya, secara asing 200 miliar kemarin pengurangan, ada distribusi, ada kemudian masuk lagi 100 miliar, habis itu distribusi cukup panjang. Kemarin masuk 1 miliar aja dan hari ini boom 159 miliar ya. Cukup menarik ya. Oke, apabila berhasil break di atas 9225-nya akan menarik, semakin menarik untuk pergerakan BBNI. Kemungkinan nanti akan menguji lagi ke area 9600-an sebagai titik resist berikutnya. Oke, setelah dari sektor perbankan di BUMN, coba kita lihat ke Bank Jago ya. Oke, Bank Jago juga kalau view kita, coba kita hapus dulu ya, udah cukup lama. Oke, sorry. Oke. Bank Jago hari ini menguat 5% hari ini ya, cukup ngeri penguatannya setelah sebelumnya ada akumulasi dan penguatan. Hari ini menguat tertahan di EMA 20 pergerakan Bank Jago atau Arto. Target kita menguji ke area 3190-an sampai dengan 3200 untuk Bank Arto. Nah, apabila berhasil break di atas EMA 20-nya cukup menarik ya nanti ya untuk pergerakan Bank Arto ini. Karena turunnya juga udah cukup lama nih ya, kalau kita lihat secara sekilas ini udah lama banget turunnya, udah break juga ya mungkin ya. Oke, kalau untuk supportnya memang cukup jauh ya kalau kita mau narik ya. Wow, tapi kalau terendahnya di sini di area 2000-an ya, sampai dengan 2100 kayaknya, tapi terlalu jauh. Teman-teman yang ingin spek aja mungkin kalau untuk Bang Arto bisa perhatikan wilayah MA 20-nya ya, sampai dengan area 3190 sampai dengan 3200 sebagai area resistnya. Coba kita lihat Arto apakah secara asing menarik. Ya memang ada akumulasi ya. Memang kalau kita lihat secara trennya masih downtrend karena masih terus di distribusi, tapi hari ini ada akumulasi cukup lumayan ditopang dengan kenaikan yang juga cukup lumayan. Kalau kita lihat untuk pergerakan Bank Arto sendiri range-nya masih di 2400-an sampai dengan tertingginya 2850 ya hari ini, hari awal bulan kemarin ya. Oke, dengan kenaikan yang juga kalau sekali naik juga cukup lumayan nih teman-teman ya. Jadi kalau mungkin Arto bisa spek aja di 2700 sampai dengan 3200 untuk pergerakan Bank Arto. Oke. Kemudian ada saham Telkom yang jadi view kita. Ya. Telkom mulai masuk ke resistance kita kembali. Ada gap up ya. Hari ini openingnya di 3970, sempat menyentuh area 4000. Close-nya di 3970 ya. Pergerakan Telkom. Area resistance terdekat mungkin di sini ya, 4040. Belum tertembus berapa kali, kalau kita lihat memang jadi resist kecil ya. Kemudian bisa perhatikan aja untuk area 4040 sebagai area TP pertamanya dengan area TP keduanya di 4130-annya. Oke, karena sudah juga break di atas MA 100 untuk pergerakan Telkom. Coba kita lihat secara asing.
Ya, kita lihat ada buangan dalam 5 hari perdagangan terakhir, tapi hari ini akumulasinya juga lumayan ngeri. Ya, lumayan ngeri untuk akumulasinya 116 miliar. Ini menunjukkan hal positif ya. Target kita di 4040 untuk pergerakan Telkom, mungkin nggak terlalu tinggi banget. 4030 juga oke untuk TP aja ya. Oke, kemudian saham terakhir mungkin untuk kesempatan kali ini kita membahas Bukit Asam. Ya, perusahaan batubara ini hari ini closing menguat 2,07% di area 3940. Secara pergerakan masih di area positif, secara pergerakan swastik kembali ada penguatan menuju area pullbacknya. Untuk PTBA terdekat mungkin menguji sini ya. Ini ya. 4000 ya, 4000 sampai dengan 4010. Hari ini ditutup 3940. Untuk area berikutnya ya, demandnya masih ada di sini ya, demandnya masih ada di area 4000 berapa nih, 4160-an ya untuk pergerakan PTBA. Ya, cukup menarik juga untuk pergerakan PTBA ini. Setidaknya kalau yang mau cepet lumayan ya, yang mau main cepet mungkin bisa TikToknya agak cepat aja, jangan terlalu nafsu karena PTBA juga secara perusahaan yield dividendnya paling gede. Ya, kenapa ini menjadi menarik? Karena trennya ya, kita kalau lihat nih anggaplah mulai dari bulan 1 mungkin ya, distribusi kemudian distribusi mulai akhir bulan, mulai awal bulan Februari sampai dengan hari ini. Kalau kita lihat sekilas saja nih, tuh masih lebih banyak yang akumulasi, terlebih dalam 10 hari, hampir 10 hari perdagangan terakhir, 8 hari perdagangan terakhirnya ini hijau terus akumulasi asingnya. Jadi ya, PTBA mungkin sedang mau dipersiapkan untuk dimiliki oleh dari asing ya, karena secara dividen juga terkenal besar dan masuk kuartal 1 biasanya bulan-bulan dividen ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan PTBA kalau mau cari dividen hunter ya, mungkin masuk sebelum harga ketinggian. Jadi kalau misalnya ada penurunan sesuai yield ya, bisa masih tetap ada posisi cuannya. Teman-teman, mungkin itu aja dulu untuk pembahasan kita kali ini. Teman-teman tetap jangan lupa untuk dukung kita terus dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel ini biar bisa berkembang dari hari ke hari. Kita doakan buat teman-teman untuk bisa profit terus ya. Salam cuan buat teman-teman semua dan see you.